Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan lagi belajar kita pada malam hari ini, yaitu tepatnya adalah malam Minggu dan bertepatan dengan bulan Februari. Ada yang mengatakan bulan Februari itu adalah bulan cinta. Makanya saya mengangkat tema yaitu adalah Risalah Cinta dari Ibnu Hazm Al-Andalusi. Jadi boleh teman-teman di bulan Februari ini untuk menyatakan cintanya, untuk membuktikan cintanya. Kalau sudah punya pasangan atau sudah punya cowok atau yang cowok sudah punya cewek, gembirakanlah kehidupannya dengan membuktikan cintanya kepada orang yang dicintainya. Tapi catatannya adalah mencintai yang baik itu adalah cinta yang sebelumnya itu sudah dipelajari. Sebagaimana kemarin kalau kita itu sudah mengkaji psikolog barat, yaitu Erich Fromm yang menegaskan apa? Kalau kita jatuh cinta, tapi kok enggak mau belajar bagaimana cara mencintai yang baik, cara mencintai yang benar, ya akhirnya cinta kita itu nanti belakangan itu merusak. Merusak siapa? Merusak diri kita dan sekaligus merusak orang yang kita cintai. Makanya sangat penting sebelum kita mengaktualisasikan perasaan kita, perilaku kita, cinta kita, kepada orang yang kita cintai, maka step pertama itu adalah kita harus mau mempelajari dulu bagaimana cara mencintai yang baik. Percuma teman-teman naksir, percuma teman-teman itu sudah punya cewek atau punya cowok, tapi nggak tahu cara bagaimana mencintai yang baik. Ya artinya apa? Artinya cintanya itu nanti tidak membawa kebahagiaan. Artinya cintanya itu nanti tidak membawa kebaikan. Maka apa landasan pertama itu kita harus mengetahui dulu. Apa sih cinta itu? Ya, jangan sampai kita itu hanya ikut-ikut arus. Tapi kita tidak tahu kemana arusnya ini mengalir. Kita boleh mengikuti arus, tapi kita harus tahu ending dan finalnya arusnya itu mau kemana. Kenapa demikian? Ya karena penyakit hari ini itu instan. Pengennya itu simpel-simpel saja. Kalau orang itu sudah melakukan itu, ya kita melakukan itu. Kalau orang sudah demikian, ya kita harus demikian. Ya akhirnya kita nggak kritis. Akhirnya itu kita nggak punya yang namanya gagasan yang yang absolut, yang itu sesuai dengan porsi dan proporsional hidup kita. Mungkin Plato punya perspektif cinta demikian-demikian. Mungkin Erich Fromm punya konsep cinta demikian-demikian. Ayo kita pelajari, tapi harus sesuaikan dengan konteks hidup kita. Harus relevan dengan cara hidup kita. Biar apa? Biar cinta kita itu nanti belakangan membuahkan kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena hakikatnya cinta itu ya membawa kebahagiaan itu sendiri.
Kalau hari ini teman-teman menjalani cinta, tapi kok isinya sumpek, tapi kok isinya galuh, apalagi isinya kok malah menjadikan penderitaan, menjadikan susah dan lain sebagainya. Ya artinya tadi kita belum mempelajari cara mencintai yang baik. Ya akhirnya cinta kita itu menjadi masalah baru. Banyak kan hari ini yang ngebet nikah ya hanya karena gengsi umur, karena banyak pertanyaan dari orang lain, karena tertekan oleh tradisi, tertekan oleh masyarakat, maka jalan satu-satunya terpaksa yaitu adalah menikah. Akhirnya setelah menikah stres sendiri, bingung sendiri, galuh sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya hubungan yang dilandasi dengan cinta membawa problem yang baru. Akhirnya hidupnya nggak bahagia. Makanya ayo kita mempelajari cinta. Biar apa? Biar cinta yang itu kita konkretkan, kita jalani, itu membawa yang namanya kebahagiaan yang absolut. Jadi kebahagiaan yang itu tidak hanya kita rasakan. Kebahagiaan yang itu tidak hanya pacar kita atau pasangan kita yang merasakan, tapi apa? Tapi cinta kita yang membawa kebahagiaan sekaligus membawa kebahagiaan orang lain. Kalau teman-teman itu masih ingat konsepnya Soren Kierkegaard, ya, itu kan punya gagasan orang yang itu menjalani cinta itu sebagaimana virus, menjadikan orang lain itu pengen sebagaimana apa yang kita lakukan saat kita itu berhubungan cinta dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena hakikatnya cinta itu baik. Kalau itu baik, orang lain itu ingin menirunya, orang lain itu ingin juga mengimitasinya. Tapi kok hubungan kita atas dasar cinta membawa kegelisahan, hidup kita tambah murung, hidup kita tambah stres, ya akhirnya itu malah menjadikan virus di mana orang lain menafsirkan cinta itu malah pesimis, cinta itu malah negatif. Makanya tugas kita apa? Ayo kita kembalikan cinta sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Oke, itu ya. Hari ini kita ketemu seorang ulama besar, yaitu asal Andalusia. Jadi nama lengkap beliau itu adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi. Jadi beliau ini seorang ulama besar asal Andalus. Jadi Andalusia itu yang mulanya dikuasai oleh orang Vandal atau orang Viking, di mana ada salah satu komandan atau prajurit yang itu ditugaskan untuk lari ke Andalusia. Itu pada era masanya dinasti Muawiyah yang saat itu menguasai Damaskus atau wilayah Sam. Jadi atas komandan ini kalau nggak salah namanya itu Torik bin Ziyad. Ya, dari situlah beliau nanti menjadi cikal bakalnya Andalusia yang tidak dikuasai oleh umat Islam. Akhirnya Andalusia yang sangat luas sekali itu dikuasai oleh orang Islam secara luas. Makanya nanti banyak sekali para filosof-filosof yang itu lahir di Andalusia, termasuk ada Ibnu Rusdi, termasuk ada Ibnu Baja, ada juga Ibnu Tufel, ada juga Ibnu Miskaweh, dan lain sebagainya. Termasuk adalah Ibnu Hazm al-Andalusi. Jadi beliau ini seorang guru besar, ya, atau hari ini itu seorang profesor dalam bidang jurisprudensi, dalam bidang fikih. Jadi pada awalnya kalau teman-teman itu membaca autobiografinya, mulanya beliau ini mengikuti madhab yaitu Syafi'iyah. Kemudian beliau itu pindah madhab yang itu madhab Zohiriyah. Jadi apa boleh mas pindah-pindah madhab? Ya enggak apa-apa. Jadi tidak menjadikan kita murtad, tidak menjadikan kita kafir.
boleh-boleh saja asalkan itu sesuai dengan historis dan culture yang ada di setiap daerahnya. Yang cocok itu yang mana? Oh, yang cocok itu adalah Syafi'iyah, yo pakai Syafi'iyah. Oh, yang cocok itu Hanafiyah, yo pakailah Hanafiyah. Sebagaimana Ibnu Hazm yang mulanya itu Syafi'iyah, belakangan beliau itu adalah Zohiriyah. Dan kabarnya beliau ini tidak hanya ahli dalam bidang hukum atau dalam bidang fikih, dan kabarnya beliau pun juga seorang dokter. Ya, jadi dalam dunia timur, dunia Arab zaman dulu, dokter itu disebut sebagai tabib. Ya, jadi banyak kan para cendekiawan, para ulama saat itu di mana ilmunya tidak hanya satu studi, melainkan multidimensi, tidak hanya menguasai tafsir, tidak hanya menguasai teologi, tapi di sisi lain menguasai fikih sekaligus pun juga menguasai teologi, bahkan ada yang ahli musik, bahkan yang ahli isrokiyah, bahkan pun juga astronom, bahkan pun juga seorang dokter, macam-macam. Itulah hebatnya ulama-ulama zaman dulu. Kalau hari ini kan berbeda. Kalau hari ini teman-teman itu kok bidang keilmuannya macam-macam, itu malah menjadikan masyarakat bingung. Ini janjani orang itu ahlinya dalam bidang apa sih? Berbeda kalau kita hari ini itu hanya fokus satu studi. Itu akan lebih tampak dilihat oleh masyarakat. Makanya kampus universitas ya, kayak teman-teman S1, S2, S3 itu kan linear, mengutamakan yang linear. Kenapa? Ya karena biar keilmuannya itu mendalam dan radikal. Berbeda kalau teman-teman itu S1-nya hukum, S2-nya itu akuntansi, S3-nya itu filologi, itu malah menjadikan pikiran kita itu beliang sendiri. Itu hari ini berbeda zaman era di mana perkembangan Islam yang itu meledak-ledaknya. Banyak para cendekiawan yang itu tidak hanya fokus pada satu studi, melainkan semuanya dikuasai. Ya, dalam hal ini teman-teman boleh mengejarnya sendiri, terutama sejarah para cendekiawan Muslim. Oke, ada cerita menarik kenapa beliau ini menjadi seorang guru besar di Andalusia, terutama dalam bidang fikih. Jadi ceritanya suatu ketika itu ada orang meninggal dan Ibnu Hazm ini ikut ingin bersama menghormati yaitu sholat jenazah di masjid. Jadi beliau siang-siang itu datang ke masjid, kemudian sampai ke masjid beliau itu langsung duduk tanpa dimulai yaitu sholat sunnah, atau dalam bahasa hari ini itu ya iktikaf masjid ya. Dan kemudian beliau itu sholat jenayah bareng-bareng ya. Jadi saat selesai sholat jenayah itu ada orang yang mengomplainnya atau mengkritiknya. Wahai Ibnu Hazm, lebih baik itu ya sholat sunnah dulu ya. Itu kritik yang pertama. Kemudian beliau itu mengikuti pemakaman, kemudian pulang. Saat pulang ternyata waktu asar itu sudah datang. Kemudian beliau ke masjid lagi untuk menunaikan sholat jamaah asar, karena sebelumnya sudah dinasehati ya kan, harus sholat sunnah dulu. Kemudian beliau sholat sunnah, kemudian beliau disambung sholat jamaah, sholat asar. Setelah sholat asar, beliau itu sholat sunnah. Akhirnya dikritik oleh orang lagi, wahai Ibnu Hazm, gak ada sholat sunnah setelah jamaah sholat asar. Akhirnya dua teguran itu atau dua kritikan itu yang menjadikan Ibnu Hazm itu sadar akan kebodohannya. Ternyata saya itu nggak tahu apa-apa tentang ubudiyah. Ternyata saya nggak tahu apa-apa tentang ibadah, tentang fikih dan lain sebagainya. Dari situlah beliau kabarnya langsung fokus mendalami ilmu fikih. Menariknya saat itu beliau umurnya itu sudah 36 tahun. Jadi bayangkan,
belakangan beliau menjadi seorang profesor, seorang guru besar, itu dimulai di mana beliau belajar ilmu fikih di usia 36 tahun. Jadi ini menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang terlambat kalau kita itu mau memulainya. Tapi kok kita sudah tahu dalil itu, ya tidak ada sesuatu yang terlambat, tapi kok kita males-malesan, kita membuat enteng, kita membuat itu adalah hal yang biasa saja, itu konsep itu tidak cocok kita pakai, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terlambat, ya harus kita mulai sekarang juga. Nggak boleh yang namanya menunda-nunda, karena waktu dan ruang hidup kita itu senantiasa berjalan. Nggak boleh kita tunda, sebagaimana apa yang harus kita lakukan pun juga tidak boleh kita tunda-tunda. Oke, itu ya. Jadi itulah menariknya beliau. Jadi hanya dengan kritikan saja, ya, beliau itu menjadi profesor. Hari ini kan kenapa mungkin kita tidak menjadi apa-apa? Ya mungkin kita anti kritik, ya. Kalau kita anti kritik artinya kita tertutup. Kalau kita tertutup artinya kita sulit untuk menerima sesuatu yang ada di luar diri kita. Banyak kan hari ini kalau sudah punya otoritas, sudah punya apalah gitu kan, merasa sudah ilmunya mumpuni, kemudian dirinya itu tidak mau dikritik, menganggap keilmuannya itu sudah benar, menganggap gagasannya sudah benar. Kalau dia menganggap dan merasa ilmunya sudah benar, artinya dirinya itu tertutup. Kalau dirinya tertutup, artinya dirinya sudah selesai, sudah tidak ada perkembangan lagi di dalam dirinya. Makanya apa? Ayo kita senantiasa membuka diri kita untuk selalu siap menerima sesuatu yang baru yang ada di luar diri kita. Wacana apapun yang itu seabsurd apapun, bahkan tidak sejalan dengan nilai keyakinan kita, yuk kita harus membuka diri, kita pelajari dulu. Kita nggak ada salahnya kok kita mempelajarinya. Antara nanti belakangan kita setuju atau tidak, kita itu harus mengetahui dulu, ya, biar apa? Biar diri kita itu bisa menerima sesuatu hal yang baru. Makanya katanya Ibnu Yakub Yusuf Al-Kindi, yang namanya hikmah itu ada di mana-mana. Dan hikmah ini adalah cahayanya Tuhan yang itu diletakkan di atas bumi. Tugasnya orang beriman apa? Tugasnya orang beriman apa? Yaitu mengambil hikmah-hikmah yang itu tercecer yang ada di atas bumi ini. Makanya apa? Ayo kita senantiasa membuka diri kita untuk menerima hikmah, karena hikmah itu adalah cahayanya Tuhan. Semakin kita banyak hikmah, semakin diri kita itu bercahaya. Dan semakin banyak lagi hikmah kita, semakin diri kita semakin bercahaya. Kalau diri kita itu bercahaya, kita akan bertemu dengan sang pemilik cahaya, yaitu adalah Tuhan. Oke, itu ya. Dan Ibnu Hazm ini seorang ulama yang sangat produktif. Bahkan ada yang menceritakan, terutama anaknya beliau, beliau anaknya ini mengatakan, ayahku itu sempat menulis kurang lebih 400 judul kitab. Bayangkan, itu kalau dikalkulasi, kalau dikuantitatifkan, 400 judul buku, itu kalau dihitung 1 tahun umurnya, kalau itu melahirkan 1 buku, itu kalau umurnya Ibnu Hazm itu hanya 60, itu tidak bisa mencukupi karyanya yang itu 400 judul kitab. Artinya apa? Artinya beliau ini mungkin 1 tahun bisa melahirkan 5 kitab, bahkan 10 kitab, bahkan bisa lebih. Bahkan cerita anaknya, bukunya itu kalau dikumpulkan, ya, halamannya itu sebanyak 80.000. Bayangkan. Itu kalau buat kemulan itu kan kita sudah nggak bisa kelihatan. Gitu ya. Jadi ayo kita dibalik kita belajar, dibalik kita punya ilmu, ayo kita jangan berhenti di keilmuan kita.
tapi kita pun juga harus meninggalkan sesuatu yang baik. Di antara lainnya adalah buku karya ilmiah, ya. Makanya kita harus melatih diri kita. Makanya dalam nas Al-Quran itu dijelaskan, ditegaskan, wal kolami wa mayasturun. Jadi demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi Allah itu sudah menegaskan, ayo menulis, ayo produktif, ayo meninggalkan sesuatu yang baik untuk generasi yang akan datang. Oke, itu ya. Jadi hari ini kita membahas salah satu karyanya beliau Ibnu Hazm. Judulnya itu adalah Tauk al-Hamamah fi ilfah wa al-ulfah. Jadi kalau di barat itu kan kita mengenal ada yang namanya Søren Kierkegaard, ada yang namanya Erich Fromm yang itu membahas tentang cinta, ada juga yaitu Jean-Paul Sartre yang punya pendamping hidup tapi nggak mau menikah, ya, karena menganggap kalau menikah itu malah saling mengobjekkan antara dirinya dengan yang dicintainya. Akhirnya tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan. Yo katanya Jean Paul Sartre apa? Ayo kita berumah tangga, berhubungan, ya, tapi jangan terikat dengan yang namanya pernikahan. Jadi di barat itu ada Erich Fromm, ada Jean Paul Sartre yang itu sama-sama membahas cinta. Kalau di timur, terutama di Islam, kita punya Ibnu Hazm al-Andalusi yang karyanya tidak jauh hebat dengan filosof barat. Tapi Ibnu Hazm ini hidup jauh lebih dulu daripada filosof-filosof barat yang itu membahas cinta. Oke, itu ya. Jadi kitab Tauk al-Hamamah ini sebenarnya itu adalah sebentuk biografinya beliau yang itu menggambarkan perasaan atau pengalaman beliau saat beliau ini jatuh cinta. Jadi ada cerita itu beliau itu naksir sama cewek. Beliau ini nggak berani mengungkapkan cintanya. Jadi minder, ya. Mungkin beliau itu orangnya penakut. Bahkan sampai 40 tahun cintanya itu terpendam di dalam dirinya dan itu tidak sampai tersampaikan oleh orang yang dia cintai. Bahkan nanti endingnya walaupun sudah memendam cinta 40 tahun, ternyata cinta pun tidak membuahkan kebahagiaan. Makanya dari situ beliau mungkin ya itu mengarang kitab yaitu Risalah Cinta. Dan kitab ini itu adalah dibalik biografi itu banyak sekali beliau itu mengisahkan sejarah-sejarah ulama, sejarah-sejarah intelektual, bahkan para raja-raja yang itu pernah jatuh cinta. Sekaligus dikonsepkan ya, dianalisis dengan pemikiran cinta yang itu perspektifnya beliau sendiri. Oke, coba kita lihat ya, ada apa saja gagasan beliau yang itu membahas tentang cinta. Jadi katanya Ibnu Hazm, cinta itu adalah kecenderungan hati, kesesuaian hati. Jadi hati kita itu ada kesamaan dengan hati orang lain, ya, dengan hati orang yang kita cintai. Kenapa kita mau berhubungan dengan orang yang kita cintai? Loh, katanya Ibnu Hazm, itu kalau kita mau jeli sebenarnya apa? Jiwa orang yang kita cintai dengan jiwa yang ada di dalam diri kita, itu ada kecenderungan, itu ada kesamaan. Banyak kan kita mendapati orang yang itu sudah jatuh cinta, ternyata karakternya itu ada kesamaan. Ternyata cara berpikirnya pun juga ada kecenderungan. Ternyata mindset ke depannya, ternyata itu pun juga satu tujuan. Ya, mungkin kelihatannya itu berbeda, tapi ada satu yang itu menjadikan kecenderungan khusus antara satu jiwa dengan jiwa yang dicintainya, itulah yang disebut cinta. Ya, kalau kok enggak ada kecenderungan jiwa kita dengan
orang lain, ya di situ akan sulit lahir yang namanya cinta. Jadi cinta itu ada dan kita bisa mencintai orang lain karena ada yang namanya kesamaan karakter, kesamaan tabiat, kesamaan kepribadian. Disitulah kita itu mudah untuk mencintai orang yang kita cintai. Mungkin yang mulanya kita itu membenci, mungkin yang mulanya kita itu nggak mengenal, tapi setelah kita mengenal, kita itu ada semacam ngeh, ya, ada semacam kok rasanya apa ya, kok rasanya merasa tenang ya ketika bersama dirinya, kok rasanya ada semacam kenikmatan ya ketika bersama dirinya. Loh, itu tanda bahwa jiwa kita dengan jiwanya itu ada kecenderungan yang sama. Ya, mungkin ceweknya itu suka ke perpus. Teman-teman pun juga suka ke perpus. Disitulah akan lebih cepat melahirkan yang namanya cinta. Jadi katanya Ibnu Hazm, kenapa kok ada kecenderungan antara jiwa dengan jiwa yang lain yang itu melahirkan cinta? Itulah yang disebut fitrah, ya. Jadi fitrah itu apa? Ketika kita itu ada rasa kesamaan dengan orang lain. Ya, itu dapat dirasakan pada situasi saat seseorang itu saling berinteraksi dengan pasangannya. Ya, coba teman-teman dicek itu loh, rasanya kan kelihatan etis, kelihatan indah ketika ada dua orang yang bersama, rasanya kok ada kesejaran. Rasanya kok ada semacam kehidupan baru, rasanya kok ada suatu di mana kita itu belum merasakan. Ya karena itu adalah fitrah. Jadi kenapa kok kita mencintai orang lain itu adalah atas dasar di mana jiwa kita itu adalah cerminan dari jiwa orang yang kita cintai. Disitulah katanya Ibnu Hazm itu adalah fitrah. Kalau itu fitrah, katanya beliau apa? Itulah yang nanti melahirkan namanya kedamaian, melahirkan yang namanya ketenangan. Karena apa? Karena jiwaku ini adalah sama sebagaimana jiwa yang ada di dalam dirimu. Ya, jadi kalau kamu itu suka ngopi, jiwa aku pun juga suka ngopi. Ya, sama-sama suka ngopi. Akhirnya terjalin yang namanya hubungan. Disitulah lahir yang namanya kedekatan, lahir yang namanya kedamaian. Jadi yang mulanya teman-teman tidak pernah mendapati rasa kedamaian, rasa ketenangan hidup, ya. Makanya ada istilah psikolog itu yang mengatakan apa? Kalau orang itu belum pernah merasakan kedamaian dan ketenangan pada orang yang dia cintai, itu sebagaimana orang yang sudah kehilangan rumahnya. Dan sekaligus apa? Sekaligus dirinya pun juga kehilangan jalan untuk pulang. Itu kan mengerikan sekali ya. Sudah kehilangan rumah, sekaligus kehilangan jalan untuk pulang. Karena apa? Karena jiwanya belum menemukan sesuatu yang sama dengan jiwanya. Kalau jiwanya itu sudah menemukan, itulah yang disebut fitrah, yaitu apa? Kesesuaian jiwa kita dengan jiwa orang yang kita cintai. Kalau itu ada kesesuaian, itu yang melahirkan kedamaian hidup, melahirkan hidup kita tenang, ya. Hidup kita yang mulanya itu stagnan saja, yang mulanya itu apa? Nggak ada rasanya. Kemudian ada seseorang yang itu bersama kita, yang mendampingi, yang melengkapi hidup kita. Akhirnya di situ kita mendapati semacam hidup yang damai, hidup yang tenang. Kenapa kok demikian? Karena Allah sendiri itu bilang, Allah berfirman bahwa apa? Dia menciptakan kalian satu jiwa dan menjadikan pasangan darinya agar tenang bersamanya. Jadi Allah itu menciptakan satu jiwa, ya. Dan dari pasangan itu
Yang itu tadi kalau katanya Ibnu Hazm, di mana jiwa kita itu adalah cerminan dari jiwa orang yang kita cintai. Dan jiwanya orang yang kita cintai itu adalah bagian dari jiwa kita. Dan Allah pun juga menegaskan, itulah yang menjadikan hidup kita itu tenang, menjadikan hidup kita itu damai. Saat apa? Saat diri kita itu menjalani kehidupan bersama. Oke, kenapa Allah itu menciptakan kita yang itu satu jiwa dan kita itu bisa mencintai orang lain? Orang lain yang kita cintai itu adalah jiwanya itu bagian dari jiwa kita. Dari situlah kita akan menemukan ketenangan hidup. Dari situlah kita akan menemukan kedamaian hidup. Makanya apa? Ibnu Hazm ini menegaskan dua orang saling mencintai. Kecuali keduanya itu terdapat kesamaan, terdapat kesesuaian, baik itu sifat maupun tabiat. Ya, makanya apa? Sebanyak ada kesamaan itu, maka semakin kuatlah cinta. Jadi coba teman-teman dicek ya, baik itu dirinya dengan pasangannya maupun orang lain, itu pasti ada namanya sifat dan tabiat yang sama. Kenapa ada kesamaan? Karena Allah itu di awal tadi, di dalam nas Al-Quran, itu sudah menegaskan bahwa menciptakan satu jiwa, di mana jiwanya orang yang kita cintai itu adalah bagian dari jiwa yang kita miliki. Ya, kalau itu bagian, artinya ada kesamaan, ada kesesuaian, baik itu tabiat maupun sifat. Makanya teman-teman hari ini, kenapa kok lebih menyukai orang yang karakternya sama kita? Lebih menyukai orang yang itu kesukaannya sama dengan apa yang kita sukai. Lebih menyenangi orang yang itu punya kepribadian yang sama. Kita kan dari situ apa? Kita ada semacam kenikmatan hidup, ada semacam kebahagiaan hidup. Kalau itu ditarik dalam ranah cinta, yo itulah apa? Jiwa orang yang kita cintai adalah bagian jiwa yang kita miliki. Itulah tadi yang disebut fitrah. Oke, itu ya. Itulah yang disebut cinta. Dan Ibnu Hazm ini punya gagasan yang mungkin sering kita pertanyakan, lalu bedanya cinta sama syahwat itu apa sih? Ini beliau dijelaskan bahwa coba bedakan, karena antara cinta dan syahwat itu sesuatu yang berbeda. Kalau beliau tadi menegaskan, cinta itu adalah kesamaan, kesesuaian, tabiat, sifat yang ada di dalam diri kita, yang itu sama persis dengan karakter sifat yang itu dimiliki oleh orang yang kita cintai. Itulah yang disebut cinta. Artinya apa? Kita mencintai, kita itu melihat objek yang ada di luar diri kita. Kita melihat kemudian kita mencermati, ternyata orang itu kok kesukaannya ini, kesukaannya itu, kegemarannya ini dan itu kok sama ya dengan apa yang saya sukai, kok sama ya dengan apa yang saya gemari. Kemudian apa? Dari sesuatu yang ada di luar itu, kemudian kita tarik ke dalam diri kita, masuklah ke dalam jiwa kita. Di situ ada klop. Disitulah kita menemukan sesuatu yang sama yang ada di luar diri kita. Kemudian yang sama itu kita tarik ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita. Lahir yang namanya cinta. Jadi berbeda dengan yang namanya syahwat. Syahwat itu pertama karena ada di dalam diri kita. Kemudian kita melihat objek-objek yang ada di luar diri kita. Biasanya yang kita lihat itu adalah sesuatu yang menjadikan kita nikmat. Artinya apa? Yang kita lihat itu sesuatu yang indah-indah.
yang menampakkan yang indah-indah. Contoh kecil dalam kehidupan faktual apa? Kita melihat perempuan cantik, kita melihat perempuan seksi, apalagi kita melihat mata anggunnya, ya. Artinya kita itu yang ada di dalam diri kita, kemudian kita itu mengeluarkan itu melihat objek-objek faktual yang kita lihat itu yang kita sukai, yang itu menjadikan diri kita nikmat. Kenikmatan itulah sesuatu yang indah. Nah, syahwat ini yang itu dari dalam keluar itu hanya berhenti di luar saja. Karena apa? Karena tidak masuk ke dalam. Tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita. Kenapa tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita? Yo karena tidak ada kesamaan antara objek itu dengan diri kita. Jadi jiwa kita itu kontradiksi dengan orang yang itu kita jadikan objek, kita lihat keindahannya. Itulah yang disebut nafsu. Jadi nafsu itu hanya berhenti pada fisik, hanya berhenti pada indrawi saja. Oh, perempuan itu cantik, perempuan itu rambutnya lurus dan lain sebagainya. Walaupun itu indah-indah, tapi keindahan itu tidak sama tabiat dan sifat yang ada di dalam jiwa kita. Akhirnya tidak melahirkan cinta, akhirnya hanya sebatas pada nafsu. Kalau itu nafsu, yang kita cari itu hanya kenikmatan-kenikmatan sementara. Kalau itu nafsu, yang kita cari itu hanya kesenangan-kesenangan sementara. Biasanya kalau katanya Sigmund Freud, biasanya itu hanya final pada yang namanya fisik dan kulit. Bahkan lebih absurdnya lagi apa? Berhenti pada wilayah seks. Kita merasa bahagia kalau kita itu bisa menyentuh tangannya. Kita akan merasakan kenikmatan kalau bisa berhubungan dengan dirinya. Artinya apa? Artinya yang kita kejar itu sesuatu yang memiliki jangka pendek. Kita tidak punya yang namanya prinsip untuk menjalani kehidupan ke depan yang itu dijalani secara bersamaan. Karena apa? Karena tadi kita hanya berhenti pada fisiknya saja. Kita melihat objek-objek yang indah, ya, yang itu objeknya tidak ada kesamaan dengan jiwa kita, akhirnya tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita. Kalau itu tidak bisa masuk, itu tidak akan melahirkan yang namanya cinta. Berbeda dengan cinta, ketika kita melihat keindahan-keindahan yang ada di luar diri kita menemukan ada sesuatu yang dimiliki oleh orang itu, dan sesuatu itu kok sama ya dengan jiwa kita, dengan sifat kita, dengan tabiat kita. Akhirnya apa? Akhirnya objek yang indah itu bisa masuk ke dalam jiwa kita. Lahirlah yang namanya cinta. Makanya Ibnu Hazm itu tidak setuju dengan yang namanya cinta pertama. Kenapa demikian? Karena cinta pertama itu adalah panahnya setan yang itu untuk menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kebinasaan. Ya, artinya apa? Artinya tadi hanya keluar yang itu menemukan yang fisik-fisik saja, tidak ada kesamaan jiwa, karakter, tabiat yang itu sama dengan apa yang kita miliki. Kalau itu tidak ada kesamaan, sulit kita menjalin hubungan dengan orang yang itu kita cintai. Kalau kita mengatakan itu cinta, itu adalah kasih sayang, hakikatnya itu enggak. Hakikatnya itu adalah nafsu. Ya, kenapa ya demikian? Karena antara dirimu dengan dirinya itu kontradiksi. Kalau itu kontradiksi, bagaimana bisa menjalani kehidupan ini secara bersamaan? Kenapa orang itu bisa menjalani hubungan? Kenapa orang itu bisa melaju dengan rodanya dalam menjalani rumah tangga? Yang itu memakan waktu yang lama, yang itu kadang senang, kadang sedih, kadang ada tantangan yang luar biasa, tapi mereka itu sukses untuk melaluinya. Kenapa demikian? Karena antara dirimu dan diriku ada sesuatu yang sama, kita bisa menjalani hidup bersama. Itulah yang disebut cinta.
berbeda dengan yang namanya syahwat. Jadi itu ya, kalau kita bingung apa sih perbedaannya cinta dan apa sih perbedaannya syahwat, jadi simpelnya tadi, kalau cinta itu apa? Kita melihat keluar, kita menemukan keindahan, di mana keindahan itu ada kesamaan dengan jiwa kita, lalu kita tarik ke dalam diri kita, lahir yang namanya cinta. Kalau syahwat itu lahir dari jiwa kita ketika kita menemukan sesuatu yang ada di luar diri kita. Baik itu keindahan, baik itu kecantikan, baik itu nilai, dan lain sebagainya. Hanya saja apa yang ada di luar diri itu tidak ada kesamaan dengan hidup kita. Akhirnya kita hanya sebatas yang itu fisik-fisik saja. Kita hanya sebatas yang itu di luar diri kita. Belum bisa masuk ke dalam jiwa kita karena jiwa kita tidak bisa menerimanya. Kenapa jiwa kita tidak bisa menerimanya? Ya karena tidak ada kesesuaian, tidak ada kecenderungan antara kebiasaanmu, antara karaktermu dengan karakterku. Itulah yang disebut syahwat. Kalau cinta ini orientasinya adalah jangka panjang. Kalau syahwat tentunya apa? Orientasinya adalah jarak pendek. Yang penting aku menikmati, engkau milikku. Yang penting aku bisa memegangmu, bisa menikmati apa yang ada di tubuhmu dan lain sebagainya. Biasanya apa? Biasanya syahwat ini bisa menghancurkan karir kita, menghancurkan kehidupan kita. Karena yang kita cari itu adalah kesenangan-kesenangan fisik. Yang kita cari itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang itu hanya sebatas di luarnya saja. Oke, itu ya. Itulah cinta versus syahwat. Oke, kita lanjutkan dari gagasan Ibnu Hazm. Dan gimana sih orang itu bisa jatuh cinta? Sebagaimana tadi, beliau kan punya pandangan bahwa tidak ada yang namanya cinta pertama. Hari ini kan kita menyimpulkan ketika kita keluar rumah, ada perkumpulan apa, ada komunitas apa, kita melihat ada perempuan, kemudian jiwa kita itu bergetar. Padahal perempuan itu sebelumnya tidak pernah kita kenal. Bahkan namanya kita nggak tahu. Bahkan asal daerahnya kita nggak tahu. Tapi saat kita melihatnya ada getaran jiwa. Kemudian kita menyimpulkan itulah cinta pertama. Tapi bagi Ibnu Hazm nggak ada yang namanya cinta pertama. Cinta itu ada karena ada proses yang panjang, ada pengenalan, ada yang namanya kecenderungan jiwa. Makanya beliau mengatakan apa? Orang itu bisa menemukan cintanya, itu ada proses-proses tertentu. Yang pertama apa? Yaitu mengenali orang yang kita cintai. Mustahil kita bisa mencintai, tapi kita tidak mengenal siapa dirinya, tidak mengenal kesukaannya itu apa, tidak mengenal kepribadiannya itu apa. Ya, nah step pertama kita harus mengetahui dulu siapa dia, wajahnya seperti apa. Itu sangat pokok dan itu sangat krusial. Tapi teman-teman hari ini mengatakan aku ini mencintai lo. Ya, aku ini sayang loh sama siapa, nggak kenal orangnya itu kan lucu. Makanya harus kita kenali dulu siapa dia, karakternya bagaimana. Saat kita mengenalkan ada semacam curiosity, ada rasa ingin tahu, tidak hanya sebatas pada mengenalnya saja, tapi kita lebih jauh dari itu, ingin mengetahui kepribadiannya. Dia itu makannya, kesukaannya apa sih? Dia itu kebiasaannya setiap hari ngapain sih? Kita ada curiosity dari sebab kita itu mengenalnya. Makanya apa? Semakin kenal akan semakin kita mengetahui orang yang itu kita taksir. Disitulah lahir yang namanya kekaguman. Oh ternyata dia itu suka membaca buku.
Oh, ternyata dia itu suka pengajian, apalagi. Oh, ternyata dia itu punya kepribadian. Kepribadiannya suka belajar, kepribadiannya suka membantu orang lain. Kita menemukan ada semacam kekaguman-kekaguman dari orang yang kita kenal. Ya, kalau kita merasa kagum, kemudian ada step lagi, yaitu apa? Rasanya hidup ini kok ingin selalu bersama dia. Rasanya nggak lengkap kalau tidak ada dia. Rasanya ada yang kurang. Akhirnya apa? Akhirnya hidup kita itu nggak lengkap kalau nggak bersama dia. Akhirnya kita itu selalu ingin bersama, baik setiap waktu, baik setiap hari. Karena apa? Karena kita sudah menemukan seseorang yang itu sama dengan diri kita. Melalui proses apa? Melalui proses mengenal. Kita ada curiosity, mencari apa yang ada di dalam dirinya, baik kepribadian dan lain sebagainya. Akhirnya kita menemukan ada sesuatu yang unik, yang mungkin itu sama dengan tabiat kita. Akhirnya kita kagum dengan sifat-sifat itu, dengan tabiat-tabiat itu, ya. Karena sudah menemukan ada kecenderungan jiwa kita, akhirnya hidup kita ada yang kurang. Akhirnya ada sesuatu yang harus kita lengkapi. Karena apa? Karena hakikatnya kita yang manusia, hakikatnya diri kita itu enggak sempurna. Makanya kita selalu mencari sesuatu yang ada di luar diri kita untuk menemukan seseorang yang itu nanti kita tarik ke dalam kehidupan kita. Biar apa? Biar hidup kita itu tambah sempurna dan tambah sempurna. Ya, makanya apa? Proses yang ketiga, rasanya itu selalu ingin bersama. Kalau kok enggak ada dia, ada semacam kegelisahan. Kalau nggak ada kabarnya, bahkan kalau di hari tertentu, kalau tidak melihat wajahnya, walaupun kita tidak pernah menyapanya, tidak pernah berbicara, ngobrol dengannya, tapi kan hati kita terasa lega. Ya, karena apa? Karena dia itu adalah sama lo dengan jiwa yang ada di dalam diri kita. Kalau dalam istilah lain apa? Aku sudah menemukan kok bahwa kamu itu adalah yang ada di dalam jiwa kita, bagian dari jiwaku. Dia sudah menemukan seseorang. Ya, jadi ketika muncul kekaguman, rasanya itu selalu ingin bersama dia. Kalau nggak bersama, rasanya hidup ini nggak lengkap. Ya, akhirnya yang terjadi itu apa? Yaitu rindu, ada rasa kangen, walaupun dia nggak ada, walaupun dia ada di jauh, tidak pernah ketemu. Itulah yang melahirkan rasa kangen. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui, kita sudah menemukan ada kekaguman, dan kita merasa hidup kita nggak lengkap, rasanya ingin ketemu. Tapi kita kok nggak ketemu dia, kita belum mendapatkan si dia. Akhirnya apa? Yang terjadi kondisi ahwal yang itu adalah zauq, rindu, selalu ingin ketemu. Kalau nggak ketemu, yang terjadi kita itu berimajinasi, membayangkan wajahnya, membayangkan saat dia itu mengungkapkan kata-kata, membayangkan indah wajahnya, ya, yang itu yang terakhir menjadikan diri kita itu nggak enak makan, menjadikan diri kita nggak enak minum, walaupun makanan kita misalkan gacor, misalkan ya, misalkan lele penyet dan lain sebagainya, tapi kok kita tidak bersama dengan orang yang kita cintai, walaupun yang kita makan enak, rasanya itu nggak enak. Tapi sebaliknya, walaupun makanan makanan kita itu hanya angkringan, sego kucing misalkan, tapi kok bersama dia yang kita cintai, loh, makanan nasi kucing itu sebagaimana McD, sebagaimana KFC. Jadi makan itu nggak menentukan, yang menentukan itu apa? Ketika kita itu makan bersama dengan orang yang kita cintai, minuman kita menjadi minuman yang itu air putih, menjadi minuman susu. Ya, tapi kok yang terjadi kita tidak bersama dengan dia. Akhirnya hidup kita tadi, hidup kita nggak lengkap. Akhirnya kita susah tidur.
Karena ada rasa gatal-gatal yang itu tidak tertahankan, itulah yang disebut kangen. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan apa? Kalau seandainya orang yang itu sudah jatuh cinta itu tidak bersama orang yang dia cintai, mungkin ada halangan, mungkin waktu yang itu menjarakkan dirinya dengan orang yang dia cintai, itu bisa melahirkan rasa sakit. Dan rasa sakit ini bisa sembuh, satu-satu obatnya apa? Yaitu bersama dengan orang yang kita cintai. Tapi kok adanya cinta itu tidak menjadikan dirinya bersama dengan orang yang dia cintai, lahir yang namanya sakit, dan sakit ini kok tidak bisa diobati dengan pertemuan dengan dirinya, dengan orang yang dia cintai, itu yang menjadikan dirinya nanti pada kematian. Ya sudahlah, daripada hidup hanya begini-begini saja, mencintai dalam diam, ya, tidak mungkin bisa mengungkapkan cinta ini kepada dirinya. Ya sudahlah, hidup ini sudah nggak enak lagi, hidup ini sudah tidak penuh semangat. Akhirnya jalan satu-satunya yang terbaik itu adalah kematian. Oke, itu ya. Itu adalah proses di mana orang itu bisa jatuh cinta. Tidak ada istilah yang namanya cinta pada pandangan pertama, itu enggak, itu adalah panahnya setan yang itu di apa namanya? Panahnya setan yang itu dilepaskan, yang itu menunjam ke dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita terkena panahnya setan, itu adalah yang mengantarkan kita kepada jalan yang curam, yaitu jalan jurang yang itu membinasakan kita. Makanya tadi Ibnu Hazm mewanti-wanti, berbeda loh antara cinta dan syahwat. Oke, itulah proses cinta. Kalau orang itu sudah jatuh cinta, ada tanda-tandanya loh ya. Jadi walaupun teman-teman itu jatuh cinta, yang itu kok disembunyikan, biar orang lain itu nggak tahu, biar orang yang kita cintai itu nggak tahu, tapi tetap yang namanya orang yang sudah jatuh cinta, itu pasti kelihatan dan ada tanda-tandanya. Karena apa? Karena orang yang jatuh cinta itu nggak bisa disembunyikan. Walaupun kita sembunyikan rasa cinta kita, semakin diri kita semakin sakit, hidup kita semakin gak enak, maka jalan satu-satunya apa? Harus kita aktualisasikan. Ya, kita berbuat baik dengan orang yang kita cintai. Ayo kita melakukan sesuatu yang absolut, yang luar biasa sama orang yang kita cintai, walaupun kita tidak pernah mengatakan cinta kepada orang yang kita cintai, itu enggak apa-apa. Tapi di lain pihak, walaupun kita sudah mencintai, kita bisa membaca bahwa itu adalah tanda kamu benar-benar mencintainya. Tanda pertama apa? Biasanya orang yang itu sudah jatuh cinta, rasanya itu ingin melihat wajahnya. Makanya ada istilah curi-curi pandang. Ya, kenapa kok curi-curi pandang? Karena itu akan mendamaikan jiwa kita, akan mendamaikan hati kita. Jadi dengan curi-curi pandang itu sudah melegakan loh. Hati kita yang mulanya merasa semrawut, merasa kurang optimal, tapi dengan yang namanya melihat si dia, ada kedamaian jiwa, ada yang namanya kenikmatan jiwa, semacam ada kebahagiaan. Nah, disitulah orang yang jatuh cinta itu melampiaskan dengan mencuri-curi pandang, melihat wajahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, otomatis orang yang jatuh cinta selalu ingin bersama dengan orang yang dicintai, ya, selalu ingin berkomunikasi. Walaupun yang dibicarakan itu nggak penting, tapi saat berkomunikasi dengan dia, itu sudah sesuatu yang membahagiakan. Karena apa? Karena komunikasi ini menandakan bahwa kamu itu menikmati indahnya saat bersama dengan si dia. Walaupun temanya itu nggak penting, walaupun temanya itu biasa-biasa saja, asalkan apa? Asalkan aku bersamamu.
Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yaitu nggak ada yang namanya males ingin bertemu dengan orang yang dicintai, itu nggak ada. Kalau kok kita rasanya males ingin bersama dia, rasanya kok ada semacam nggak enak saat bertemu dia, ya artinya kita itu nggak mencintai dia. Artinya kita belum menemukan sesuatu yang klop dengan jiwa kita. Tapi orang yang itu sudah jatuh cinta, tanda yang ketiga apa? Rasanya itu ingin bergegas menemui orang yang kita cintai, walaupun orang yang kita cintai itu ada di jauh daerah yang itu daerahnya kalau kita berjalan itu memakan 1 hari, tapi itu nggak ada persoalan. Yang menjadi persoalan apa? Yang penting aku bisa menemui dirimu. Nggak penting ada badai, nggak penting ada hujan, nggak penting macet, nggak penting ada hujan dan lain sebagainya. Yang penting aku bisa ketemu dengan orang yang saya cintai. Yang keempat apa? Ada keresahan, ada kebingungan, sekaligus ada keterkejutan, kecemasan saat bertemu dengan yang dicintainya. Coba teman-teman dicek ya. Kalau itu sudah jatuh cinta, cintanya kok belum tersampaikan, saat bertepatan dengan orang yang kita cintai, rasanya kan membingungkan. Di sisi lain kita bahagia, di sisi lain kita bingung, ya. Di sisi lain ada kenikmatan hidup, di sisi lain kita ada kecemasan. Jadi ada rasa yang itu sulit untuk kita deskripsikan. Karena apa? Karena cinta, karena rasanya itu warna-warni. Itulah yang disebut cinta. Nah, antara keterkejutan, kecemasan, keresahan, itu semuanya bisa hilang ketika apa? Ketika orang yang kita cintai itu sudah kita miliki. Makanya apa? Beliau ini mengatakan, resah bila orang yang mirip dengan orang yang dicintainya, ya, atau tiba-tiba namanya itu disebut oleh orang lain. Bahkan apa? Walaupun kita tidak bertemu dengan orang yang kita cintai, orang lain atau teman kita tiba-tiba itu menyebut namanya, itu sudah menjadikan diri kita itu tergetar, jiwa kita itu sudah semakin apa rasanya? Jiwa kita itu semacam ada berdecak apa namanya lah ya, ya teman-teman bisa menyebutnya ya. Walaupun orang yang kita cintai itu nggak ada, hanya namanya saja yang disebut. Saya kan pernah menuturkan apa, kita itu nggak melihat orang yang kita cintai, tapi hanya melihat sandalnya saja, itu sudah menjadikan kita bahagia. Loh, padahal yang kita lihat itu hanya sandal, bukan orang yang kita cintai. Kenapa demikian? Karena kita sudah mencintai orangnya. Jadi apa yang dia miliki, bajunya, sandalnya, motornya, itu adalah barang-barang yang menjadikan jiwa kita bergetar walaupun kita tidak melihat orangnya secara langsung. Itulah tanda cinta. Yang terakhir apa? Orangnya itu suka menyendiri. Orangnya suka uzlah. Kenapa uzlah? Karena ada semacam tadi kecemasan, kebingungan. Ini lebih baiknya bagaimana? Saya sampaikan atau tidak? Saya teruskan atau tidak? Kalau saya teruskan nanti bagaimana? Kalau saya tidak teruskan nanti bagaimana? Akhirnya apa? Akhirnya jiwanya bingung. Kalau jiwanya bingung, biasanya cirinya orangnya suka menyendiri, suka uzlah, ya. Walaupun dirinya itu uzlah seorang diri, tapi pikiran dan jiwanya itu dipenuhi dengan bayangan-bayangan orang yang dia cintai. Akhirnya orangnya susah tidur. Akhirnya tidurnya tidak nyenyak. Karena apa? Karena di dalam tidurnya itu mimpinya hanya dia seorang. Oke, itu ya. Itulah tanda orang yang jatuh cinta. Kalau teman-teman mengaku cinta, tapi kok nggak ada yang namanya curi-curi pandang, nggak ada selalu ingin berkomunikasi, nggak pengen bergegas bertemu dengan orang yang dicintai, nggak ada rasa kebingungan, nggak ada rasa kecemasan, nggak
Kalau malam itu tidurnya ya tidur gitu aja. Itu tandanya teman-teman belum mencintai. Teman-teman belum menemukan seseorang yang itu mirip dengan dirinya. Oke, itu ya. Nah, inilah sebagai jawaban. Kalau orang itu benar-benar mencintai, ya, dan cinta dan kesetiaan itu adalah sesuatu yang melengkapi. Kalau kita hanya mencintai saja, tapi nggak mau setia, ya artinya itu bukan cinta. Cinta itu bisa dibuktikan secara absolut dengan yang namanya mau menjalani hubungan secara bersama dengan ikatan kesetiaan. Entah kamu dalam keadaan senang, entah kamu dalam keadaan susah, aku akan siap menemanimu. Entah kamu dalam proses pendidikan, dalam proses doktor, aku akan siap menemanimu. Entah itu ada badai dan lain sebagainya, aku akan siap menemanimu. Itulah yang disebut bukti bahwa orang itu benar-benar mencintainya. Buktinya dengan apa? Yaitu dengan kesetiaan. Makanya teman-teman hari ini kok hanya mencintai tapi nggak mau setia, ya tinggalkan saja, ngapain. Itulah tadi yang disebut Ibnu Hazm, yang disebut sebagai syahwat. Kalau orang itu benar mencintai, pasti dia ingin hidup selamanya dengan orang yang dia cintai. Entah itu pahit, entah itu manis, yang penting aku ingin bersamamu, yang penting aku hidup dengan dirimu, itulah yang disebut setia. Oke. Bagi Ibnu Hazm, setia itu memiliki beberapa macam. Yang pertama itu apa? Orang bisa setia ketika ada orang lain yang itu berbuat baik kepada dirinya. Ya, siapa sih orang yang itu nggak pengen diperlakukan yang baik oleh orang lain? Semua orang itu pengen itu. Pengen diperlakukan dengan perilaku yang baik, pengen dimuliakan, pengen dihormati. Nggak ada orang yang itu nggak pengen dihormati. Nggak ada orang yang itu nggak pengen dimuliakan. Semua orang secara fitrah itu pengen dimuliakan, itu pun juga ingin diperlakukan dengan baik. Kalau ada orang lain yang itu memuliakan kita, yang itu bisa berperilaku baik dengan diri kita, kita akan menaruh kesetiaan kepada orang itu. Kalau orang itu adalah orang yang kita cintai dan orang yang kita cintai setiap hari memperlakukan kita sebagaimana dirinya yang itu mencintai dirinya, maka apa kita itu bisa setia dan hidup bersama selamanya dengan si dia. Ya, makanya teman-teman apa? Kalau sudah menemukan seseorang atau sudah menemukan cintanya, ayo kita selalu berbuat baik sama orang yang kita cintai, kita hormati. Jangan jadikan objek. Biarkan dia bebas sesuai versinya. Tugas kita itu hanya menghormatinya. Kalau kita bisa demikian, kita secara tidak langsung telah memberikan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, yang kita berikan kepada orang yang kita cintai. Ya, kalau orang yang kita cintai sudah menerima itu, otomatis dia akan menaruh hidupnya bersama diri kita. Dia akan siap hidup selamanya dengan diri kita. Itulah yang disebut kesetiaan. Yang kedua apa? Kesetiaan itu lahir, ya, ketika ada orang lain yang itu mengkhianati kita atau diri kita itu sebelumnya sudah berhubungan sama orang yang kita cintai. Pada momen tertentu kita itu mengkhianatinya, kita berbohong atau kita menduakan orang yang kita cintai. Tapi di sisi yang lain, kita merasa bahwa perilakuku itu salah. Apa yang saya lakukan itu enggak tepat. Akhirnya kita meminta maaf. Ya, saat kita meminta maaf, perilaku kemarin yang kita mengkhianati orang yang kita cintai itu dimaafkan. Akhirnya apa? Dari situlah adanya pemaafan itu, kemudian yang mulanya kita mengkhianati sekarang diganti dengan
sudahlah aku ingin setia saja sama dirimu karena kemarin saya salah, kemudian kamu maafkan. Padahal perilaku kita itu tidak layak untuk dimaafkan. Ya, perilaku kita itu tidak layak untuk diampuni, tapi kok itu bisa dimaafkan oleh orang yang kita cintai. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Karena kita itu dimaafkan, ya akhirnya kita menegaskan, ya sudah, saya tak bersamamu saja. Itulah yang disebut setia. Yang ketiga apa? Kesetiaan itu ketika lahir adanya yang namanya keputusasaan. Jadi teman-teman misalkan sudah berumah tangga, sudah menjalani cinta kasih, ya, menikmati hidup bersama, menikmati keindahan-keindahan bersama. Tiba-tiba di momen tertentu ada yang namanya cobaan-cobaan, ada yang namanya penderitaan-penderitaan. Itulah ujian dalam kehidupan cinta, ya. Tapi kok kita sudah melalui itu semua, padahal kita itu rasanya ingin putus saja, rasanya sudah ingin menyelesaikan saja. Loh, tapi kok kita sudah melewati yang namanya kesengsaraan, melewati yang namanya kesempitan hidup dan lain sebagainya. Kita sudah nikmati, kita sudah melalui itu semuanya. Jadi saat kita sudah melaluinya itu, cintanya itu semakin bertambah, cintanya semakin kuat, cintanya semakin indah. Disitulah lahir yang namanya kesetiaan. Jadi sudah merasakan indah dan pahitnya dalam hidup, ya. Jadi sudah merasakan keputusasaan, sekarang diganti dengan yang namanya kesetiaan. Oke, itu ya. Itulah menurut Ibnu Hazm. Jadi yang pertama apa? Yaitu kemuliaan itu. Makanya teman-teman harus memperlakukan orang yang dicintai dengan penuh kebaikan. Biar apa? Biar orang yang kita cintai itu pun juga menaruh hidupnya secara total dan siap untuk hidup bersama dengan diri kita. Yang dua apa? Yaitu ampunan. Kita sudah salah tapi kok dimaafkan oleh orang yang kita cintai. Yang ketiga apa? Kita dalam hidup kesempitan, keterputusasaan, rasanya sudah selesai saja, tapi kok kita sudah melaluinya. Disitulah cinta semakin kuat, lahir yang namanya kesetiaan. Itu ya. Itulah perspektifnya cinta menurut Ibnu Hazm Al-Andalusi. Baru kita masuk yang gak enak-enak, ya. Jadi kita sudah yang enak-enak, baru kita melihat yang gak enak lalu apa. Ibnu Hazm pun juga menjelaskan, yaitu perpisahan. Coba dicek ya, katanya beliau, perpisahan itu juga macam-macam, ada jenis-jenisnya. Yang pertama apa? Perpisahan itu lahir atau itu ada karena disengaja oleh orang yang jatuh cinta, oleh sang pujaan jiwa. Jadi disengaja untuk apa? Untuk mengecek apakah dia itu benar-benar mencintai saya atau enggak sih? Apakah dia serius dengan saya atau enggak sih? Ya kan, teman-teman sudah tahu lah ya, untuk menguji benar atau tidak bahwa dia itu mencintai kita, ayo kita sengajakan membuat jarak dengan si dia. Kita jangan WA dia selama 1 minggu misalkan. Kita jangan temui dia. Atau kita merasa cuek saja, merasa nggak mengenal. Artinya kita sudah membuat yang namanya perpisahan. Ya, untuk apa? Untuk menguji diri kita secara tidak langsung. Saat kita berpisah, tidak melihat dia, apakah kita masih cinta dia atau enggak? Sekaligus menguji orang yang kita cintai. Ya, saat kita berpisah, apakah kita bisa melaluinya? Apakah dia akan masih tetap mencintai diri kita? Nah, artinya apa? Perpisahan yang pertama yang itu dilakukan secara sengaja, ini nanti akan membuktikan bahwa kita itu benar-benar mencintai atau tidak. Makanya ada syair dari Ibnu Hazm di mana beliau ini mengatakan bahwa
Bukankah si sakit harus menelan pil pahit dan sejenak meninggalkan kenikmatan demi kesembuhan? Bukankah untuk mendapatkan intan mutiara, orang harus menyelam ke dasar samudra? Jadi untuk menemukan cinta yang itu membawa kebahagiaan, kita itu harus menderita dulu loh ya. Kita itu harus membuat jarak ya. Jarak itulah sebagaimana orang yang sakit yang itu harus menelan obat yang rasanya pahit. Demi apa? Biar diri kita itu menemukan kenikmatan hidup. Biar kita itu nanti cintanya semakin membahagiakan. Karena apa? Karena nggak ada orang yang itu sehat tanpa yang namanya sakit, tanpa yang namanya minum obat. Kalau ingin sakitnya itu bisa terobati, ya harus merasakan yang namanya pil pahit. Ya, sebagaimana dengan cinta, agar kita bisa menemukan indahnya cinta, nikmatnya dalam berhubungan, ayo kita membuat jarak, biar di situ ada rindu. Kayak teman-teman itu loh saat kuliah, itu kan jauh dari orang tua, jauh dari tanah kelahirannya, ya. Saat kita jauh dari rumah, itu kan semacam ada rindu, semacam ada sesuatu yang harus kita obati, ya. Nanti saat kita mudik pulang ke rumah, ya, rasanya kan bahagia luar biasa bertemu orang tua, kita melihat tetangga-tetangga kita melihat kebun-kebun kita melihat bunga-bunga yang ada di pelataran depan rumah kita menemukan kebahagiaan yang sebelumnya tidak pernah kita temukan. Tapi kok tiap hari kita ada di rumah, tiap hari kita ketemu dengan orang yang kita cintai, rasanya ya biasa-biasa saja. Makanya apa? Untuk agar kita bisa menemukan intan mutiara, kita itu harus menyelam ke dasar samudra. Maksudnya apa? Ayo kita membuat jarak yang itu kita sengaja. Kita membuat perpisahan, entah itu 3 hari, entah itu 1 minggu, biar ada rindu. Nanti kalau sudah ada rindu saat kita ketemu, rasanya itu luar biasa loh ya. Sebagaimana kita itu menemukan kesembuhan setelah kita itu menelan pil pahit. Pil pahit itulah yang disebut perpisahan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini sama, yaitu perpisahan yang itu juga secara sengaja, yang itu untuk menguji. Menguji siapa? Menguji orang yang kita cintai. Jadi dengan adanya perpisahan itu yang kita sengaja, ya, itu untuk mencari bahwa dia itu setia atau enggak dengan saya. Sekaligus pun juga menguji diri kita. Kita setia enggak dengan orang yang kita cintai. Jadi perpisahan itu untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar bisa setia enggak dengan orang yang kita cinta, orang yang kita cintai. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Perpisahan itu terjadi karena sang pecinta tidak menyukai kebiasaan, tabiat sama orang yang dicintainya, ya. Jadi setelah teman-teman itu menemukan, ya, menganggap bahwa inilah orangnya. Tapi saat ditelusuri ada yang namanya curiosity, rasa ingin tahu yang luar biasa, akhirnya menjelajahi, observasi. Kalau dalam metodologi ya riset, ya, mencari apa-apa yang ada di dalam kehidupan orang yang kita taksir. Saat kita riset ternyata kok tabiatnya, kebiasaannya, kesukaannya dan lain sebagainya kok tidak sebagaimana apa yang ada di dalam diri kita. Akhirnya apa? Jalan satu-satunya sudahlah, nggak usah. Daripada nanti dilanjutkan itu membawa penderitaan, membawa ketidakkebahagiaan. Makanya jalan satu-satunya apa? Ya sudah, kita berpisah saja. Karena antara dirimu dengan diriku itu tidak ada kecenderungan jiwa. Selanjutnya apa? Kenapa ada perpisahan? Karena ada yang namanya rasa bosan.
Makanya tadi di awal Ibnu Hazm menegaskan agar cinta kita itu semakin manis, semakin tambah membahagiakan, makanya kita harus menciptakan yang namanya perpisahan. Kalau kok tiap hari kita kumpul, tiap hari kita ketemu, tiap malam kita WA-an, tiap malam kita video call, pagi sudah ketemu, siang sudah ketemu, sore pun juga sudah ketemu, malamnya video callan, tiap hari demikian, itu malah menjadikan diri kita bosan. Makanya apa? Ayo kita menciptakan yang namanya jarak antara diri kita dengan orang yang kita cintai, biar nggak ada yang namanya rasa bosan. Selanjutnya apa? Perpisahan itu ada, itu dari orang yang mencintai. Karena apa? Karena melihat orang yang dicintai itu ada tanda-tanda sudah tidak ada cinta sama dirinya. Jadi teman-teman menemukan bahwa kok dia sudah bosan ya sama saya, sudah tidak perhatian, yang kemarin jemput sekarang sudah nggak mau menjemput, yang tiap hari WA-an sekarang sudah jarang WA-an. Teman-teman menemukan itu akhirnya apa? Akhirnya teman-teman itu membuat jarak. Bahkan teman-teman itu membuat keputusan, ya sudahlah, tak mencari yang lain saja, tak mencari penggantinya saja. Yang terakhir ini, yang terakhir ada perpisahan karena ada rasa benci. Inilah yang diwanti-wanti oleh Ibnu Hazm. Jangan sampai kita membenci orang. Kalau kita membenci orang, pasti kita itu melahirkan jarak, melahirkan perpisahan, bahkan sama orang yang kita cintai. Bahkan sama teman saja, kalau kita benci, kita kan tidak lagi bersama dengan teman kita, apalagi dengan orang yang kita cintai. Makanya jangan sampai kita membencinya. Karena bagi beliau, benci ini itu bisa melahirkan yang namanya permusuhan, bisa melahirkan yang namanya kedengkian, ya. Makanya kita itu jangan sampai menaruh kebencian di dalam jiwa kita sama orang yang kita cintai. Itu sangat merugikan antara orang yang kita cintai dengan diri kita. Jadi di awal kita sudah sayang-sayang, sekarang kita malah menendangnya. Ya, di awal kita sudah mengagung-agungkan, mengatakan kamu paling cantik, mengatakan kamu paling indah, sekarang kita mengatakan kamu paling buruk, kamu paling tidak indah dan lain sebagainya. Ya, kenapa ada itu? Ya karena ada kebencian di dalam diri kita. Kalau itu ada kebencian, lahir yang namanya perpisahan. Oke, itu ya. Itu jenis perpisahan. Makanya teman-teman hati-hati. Ya, jangan sampai cintanya itu luntur. Jangan sampai cintanya itu mungkret kalau dalam bahasanya Mangkunegara. Nah, agar tercipta cinta yang itu membawa udara yang baru, ayo kita menciptakan yang namanya jarak, yang itu kita sengaja biar ada yang namanya rindu. Oke, ada juga yaitu katanya beliau. Beliau ini menegaskan dari yang namanya perpisahan tadi. Katanya apa? Bila perpisahan terjadi di awal percintaan, itu alamat cinta akan terus berlangsung. Apabila perpisahan terjadi di akhir percintaan, pertanda cintamu segera bubar dan berakhir. Jadi kok kamu itu sudah mencintai orang yang kamu cintai, tiba-tiba kok berpisah, itu tanda cintamu itu tidak akan ada ujungnya. Karena apa? Karena kamu itu sedang memulai cinta, sedang membangun cinta, tapi kok sedang membangun, sedang memulai, tiba-tiba kok sudah selesai, itu alamat kamu akan mencintai yang tiada akhir. Makanya Cut Patke itu mengatakan apa? Cinta itu adalah penderitaan yang tiada akhir. Karena apa? Karena baru memulai, baru menjalani cinta kok sudah berpisah. Ya akhirnya apa? Karena cinta
Akhirnya cinta itu tanpa akhir, yang ada adalah penderitaan. Tapi kok teman-teman sudah lama mencintai, sudah lama hidup bersama, sudah lama membangun cinta, ujungnya kok berakhir, ya. Ujungnya kok berpisah dengan orang yang kita cintai. Katanya Ibnu Hazm apa? Itu pertanda cintamu segera bubar dan segera berakhir. Kenapa demikian? Ya karena kita sudah lama membangun cinta. Kita sudah lama menikmati indahnya hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Akhirnya, maksudnya apa? Maksudnya cintanya selesai bersamaan dengan jiwa yang ada di dalam diri kita. Berbeda dengan kita sedang mencintai. Tapi kok kita langsung berpisah, itu tanda cinta kita tanpa ujung, walaupun orang yang kita cintai itu sudah tidak bersama dengan diri kita. Itu sangat membahayakan. Itu katanya Ibnu Hazm. Makanya teman-teman hati-hati. Kalau sudah jatuh cinta, kalau sudah menemukan dia, dan dia sudah bersama kita, jangan sampai cintanya yang masih di umur jagung itu selesai. Kalau kok itu selesai, teman-teman akan merasakan cinta yang itu tanpa akhir, yang itu tidak bersama orang yang kita cintai. Oke, itu ya. Itu katanya Ibnu Hazm. Ada juga yaitu jarak yang memisahkan cinta. Oke, coba dicek ya. Jarak pertama apa? Yaitu tercipta karena perpisahan yang itu tidak bisa kita tolak untuk sementara waktu. Mungkin teman-teman ada urusan kerja, mungkin teman-teman ada urusan penelitian, mungkin teman-teman ada urusan studi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus meninggalkan orang yang kita cintai. Dan orang yang kita cintai harus rela kita tinggalkan. Karena apa? Karena ada urusan tertentu yang itu tidak bisa kita tolak. Yang kedua apa? Jarak akibat adanya sesuatu yang mencegah kita. Mungkin teman-teman itu mencintai anaknya Pak Lurah, tapi Pak Lurah itu tidak setuju dengan cinta kita, tidak setuju dengan diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bisa menemukan orang yang kita cintai karena orang tuanya nggak setuju. Kita tidak dirindoi oleh orang tua, kita tidak dirindoi oleh bapaknya orang yang kita cintai. Jadi ada sesuatu yang itu mencegah kita, yang menjadikan kita itu tidak bisa bersama dengan orang yang kita cintai, dan ini sangat banyak. Mungkin juga dari orang tua kita sendiri. Mungkin teman-teman sudah mencintai yang itu daerahnya sangat jauh. Akhirnya orang tuanya nggak rindu. Akhirnya ya apa? Akhirnya kita tidak bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi ada sesuatu yang ada di luar diri kita yang itu menjadikan diri kita tidak bisa bersama dengan orang yang kita cintai. Yang ketiga apa? Yaitu jarak yang itu yang kita ciptakan sendiri. Yang itu yang kita buat sendiri dengan orang yang kita cintai. Contohnya apa? Contohnya tadi, ayo kita sengajakan membuat jarak. Jangan WA selama 1 minggu misalkan. Ya, jangan kita kunjungi yang mulanya tiap hari apel, tiap hari antar jemput. Ayo kita sekarang jangan menjemputnya. Ayo sekarang kita jangan apel, ya. Biar apa? Biar ada semacam rindu, ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita tiap hari bertemu dengan orang yang kita cintai, yo nggak ada sesuatu yang baru. Biar cinta kita kok ada sesuatu yang baru, ada udara baru. Ayo kita menciptakan jarak yang itu kita buat sendiri. Kita membuat strategi-strategi. Ada juga ya, yaitu apa? Jarak yang itu diciptakan sang pencipta, sang pecinta, itu karena alasan tertentu. Ya tadi, mungkin alasan pekerjaan, alasan tugas, ya, alasan
menyelesaikan skripsi, misalkan teman-teman bilang sama ceweknya, aku tak fokus skripsi dulu ya, jadi selama 1 bulan ini aku tidak akan WA kamu, aku tidak akan apel, aku tidak akan menemuimu, aku ingin fokus dulu menyelesaikan skripsi karena sudah semester 14, ya. Jadi kita sendiri yang menciptakan jarak itu enggak apa-apa. Ya, kalau teman-teman itu sudah punya cinta, sudah menemukan orang, ayo kita menciptakan jarak. Biar apa? Biar kita menemukan sesuatu yang baru. Biar rasa kita itu semakin membahagiakan, tidak monoton. Selanjutnya apa? Ada jarak antara dia dan diri kita itu karena antara dia dengan kita itu tempatnya itu berjauhan. Ya, teman-teman rumahnya Semarang yang kita cintai orangnya itu ada di Kalimantan. Wah, itu kan luar biasa ya. Teman-teman itu rumahnya ada di Surabaya yang dicintai itu orang Jakarta. Wah, itu kan uji coba yang luar biasa. Ya, coba teman-teman bisa melalui enggak? Itu biasanya kalau cintanya enggak kuat, ya cintanya akan berakhir di awal perjalanan. Ya, kalau katanya Ibnu Hazm tadi, kalau cintanya berawal di akhir perjalanan, maka akan ada cinta yang itu tiada ujungnya. Yang terakhir, ini yang sangat menakutkan dalam kehidupan manusia, yaitu jarak yang memisahkan orang yang kita cintai karena dia sudah tidak ada lagi. Orang yang kita cintai sudah mati. Kita sudah tidak ada harapan lagi ingin mengunjunginya. Yang mulanya apel sekarang sudah tidak bisa apel. Yang mulanya kita tiap malam kita WA-WA-an. Siap, kamu tidur dulu ya. Ceweknya bilang, enggak, kamu yang tidur dulu. Nanti yang cowok bilang, enggak kamu tidur dulu. Yang ceweknya bilang, enggak, kamu tidur dulu. Akhirnya sampai subuh mengatakan demikian, berdua enggak bisa tidur. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. Kita sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Dan kita sudah tidak ada harapan lagi untuk mengembalikan dia untuk apa? Kita sudah tidak ada harapan lagi untuk mengembalikan dia karena dia sudah mati. Itulah jarak yang ditakuti oleh manusia, ya. Kalau jarak antar daerah, jarak yang itu mungkin ada keperluan kerja, itu mungkin ada obatnya. Obatnya adalah tergantung diri kita. Tapi kok jarak adanya kematian, itu sudah sulit untuk menemukan obatnya. Karena apa? Karena rindu obatnya itu adalah saat kita bertemu. Tapi karena orang yang kita cintai itu sudah tidak ada, itu ya obatnya sudah tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adanya rindu yang itu tanpa ujung. Oke, itu ya. Itu jarak yang memisahkan cinta. Ini bagi teman-teman yang jomblo. Bagi teman-teman yang itu sendiri tanpa sang pujaan jiwa. Oke, coba dicek ya. Teman-teman itu sudah mencintai, tapi dia itu tidak ada di depan kita. Atau teman-teman gampangannya jomblo lah ya. Coba dicek ya katanya Ibnu Hazm. Orang yang sendiri, orangnya itu pingin menziarahi, bahasanya Ibnu Hazm, ingin mengunjungi orang yang kita cintai, ya, ingin bertemu dengan orang yang kita cintai, ingin mengunjungi rumahnya. Kenapa demikian? Karena dia itu tadi sudah ada rindu, ya. Teman-teman sudah lama sendiri, kayak tadi loh. Kayak kita itu ada keperluan sehingga kita nggak pernah bertemu dengan orang yang kita cintai. Ya, saat kita itu ada jarak tidak bisa melihatnya, ya,
Akhirnya kan kita sendiri tanpa pujaan jiwa. Rasanya apa? Rasanya itu ingin selalu mengunjungi rumahnya. Rumah inilah yang disebut sang pujaan jiwa. Makanya tadi saya mengatakan dalam ranah psikologi, orang yang sendirian itu orang yang itu kehilangan rumahnya. Sekaligus orang yang itu kehilangan jalan untuk pulang. Karena apa? Karena dirinya itu sendirian. Makanya jalan satu-satunya orang yang itu sendiri tanpa sang pujaan jiwa, rasanya itu ingin senantiasa menziarahi sang pujaan jiwa. Ingin kembali kepada orang yang dia cintai. Yang kedua apa? Biasanya kalau orangnya itu sendiri, ya, dan tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa dengan orang yang dia cintai, biasanya obatnya itu apa? Yaitu memandangi benda-benda yang itu pemberian dari orang yang kita cintai. Misalnya yang cewek itu melihat bonekanya tiap malam. Kalau dalam bahasa teman-teman apa? Ngeloni ya. Ngeloni boneka, kemudian membayangkan kepalanya boneka itu adalah kepalanya misalkan. Ya, jadi karena dia itu tidak ada di samping kita, akhirnya satu-satunya untuk agar bisa menenangkan jiwa kita, ya kita memandangi benda-benda yang itu pemberian dari orang yang kita cintai. Kalau itu yang diberi adalah pena, ya, kita itu tiap hari, tiap waktu melihat pena. Karena apa? Karena pena ini sesuatu yang bernilai, sesuatu yang nggak biasa-biasa saja. Walaupun mereknya itu Senoman, ya, tapi ini bermakna loh ya. Kenapa bermakna? Karena ini pemberian dari orang yang kita cintai. Karena sekarang orang yang kita cintai itu tidak bisa bersama diri kita, ya akhirnya kita hanya melihat benda-benda yang itu pemberiannya dulu. Oke. Yang ketiga apa? Biasanya orangnya itu menghayalkan sang pujaan jiwa, ya. Jadi yang ada itu hanya rindu. Jarak yang memisahkan kita. Akhirnya apa? Kita menghayal-hayal. Seandainya ya, kalau malam ini kita bisa berjumpa, seandainya malam ini hujan-hujan, di angin yang dingin, seandainya kita itu bisa bersama. Ya, jadi yang ada itu menghayalkan. Isinya yang dihayalkan apa? Yaitu adalah kebersamaan dengan orang yang kita cintai, walaupun itu hanya sebatas menghayal saja. Ada loh, katanya Ibnu Hazm di dalam syairnya itu, engkau jauh dari pandangan mataku, tanganku tak kuasa menyentuhnya, jarak halangi kita bertemu, dan hanya mimpi yang biarkan kita bersatu. Ya, itu ya. Jadi teman-teman coba ditafsirkan sendiri. Jadi mataku ini sudah tidak bisa melihatmu, bahkan tanganku sudah tidak bisa memelukmu, dan jarak itu memisahkan diri kita. Hanya mimpi yang bisa menyatukan kita, dan adanya mimpi itu kita bisa bersama. Waduh, itu kan teman-teman kalau sudah jatuh cinta kan syairnya kan luar biasa. Ada juga yaitu apa? Biasanya orang yang itu ada jarak dan seorang diri tanpa sang pujaan jiwa, biasanya orangnya itu menatap dinding, menatap rumah sang pujaan jiwa. Jadi menatap rumahnya itu ibarat sedang menatap wajah orang yang kita cintai. Menatap benda kayak tadi, menatap boneka seakan-akan yang kita peluk itu ya boneka. Tapi dalam pikiran kita, boneka itu adalah dia orang yang kita cintai yang sedang kita peluk, ya. Karena apa? Karena kita itu sedang berjarak dengan orang yang kita cintai. Jadi yang dipeluk boneka tapi seakan-akan enggak, itu bukan boneka, melainkan yang saya peluk itu adalah orang yang kita cintai. Wah, itu ya, ono-ono we. Yang terakhir apa? Ini yang sulit kita kendalikan.
Karena kita berjarak, kita seorang diri, dan kita memendam cinta, akhirnya kita tidak kuasa melakukan apapun. Mau kuliah rasanya males, ingin belajar rasanya nggak semangat, ingin menyelesaikan skripsi rasanya pun juga males. Kenapa demikian? Karena teman-teman itu hanya sendiri tanpa sang pujaan jiwa. Kenapa demikian? Karena hidupnya merasa ada yang kurang, hidupnya merasa nggak lengkap. Akhirnya pengen kuliah males. Akhirnya pengen menyelesaikan skripsi pun juga nggak semangat. Ya, akhirnya nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Oke, itu dari Ibnu Hazm bagi orang yang sendiri tanpa sang pujaan jiwa. Oke, ini lewati saja. Kita masuk ke syair-syairnya Ibnu Hazm. Belum. Kita masuk ke akal hati nurani dan nafsu. Coba teman-teman dicek ya. Kita ini kan manusia. Kita manusia kan punya akal, punya intuisi, dan sekaligus kita punya nafsu. Coba teman-teman dicek, saat kita ini hidup melakukan aktivitas, yang lebih dominan yang kita pakai itu apa? Apakah itu akal, apakah itu nurani, apakah itu nafsu? Coba dicek masing-masing. Makanya apa? Dalam filsafat itu menekankan, ayo kita man arofa nafsahu. Kita mencari yang itu ada di dalam diri kita. Biar kita menemukan akal kita gunakan untuk apa. Apakah akal kita sudah kita gunakan? Apakah hati nurani kita sudah kita pakai? Jangan-jangan yang kita pakai itu hanya nafsu. Makanya beliau menegaskan apa? Kalau kok orang orientasi hidupnya hanya mengendalikan dorongan nafsunya saja, itu pertanda apa? Akalnya itu lemah, akalnya nggak bekerja, hati nuraninya pun juga sama. Kenapa demikian? Karena antara akal dan hati nurani itu dikalahkan oleh nafsu. Yang terjadi apa? Yang kita kejar itu hanya kesenangan fisik. Yang kita kejar dalam hidup itu hanya sesuatu yang sepele, yang kita nikmati saja walaupun itu sifatnya sementara. Kita hanya mengejar itu. Jadi apa? Kita akhirnya tidak menemukan nilai absolut yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena akalnya nggak dipakai, sekaligus intuisinya nggak dipakai. Kalau itu nggak dipakai, akhirnya nafsu itu menguasai hidup kita. Kalau nafsu itu menguasai hidup kita, akhirnya hidup kita itu kayak nggak penting. Yang kita lakukan itu nggak ada manfaatnya. Yang kita lakukan sesuatu yang sifatnya itu tidak membawa nilai dalam kehidupan kita, karena kita nggak memakai akal. Makanya apa? Ibnu Hazm ini menegaskan akal yang kita miliki, yang itu sebagai anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia, harus kita gunakan. Makanya apa? Gunakan akal sehat. Sekaligus apa? Gunakan nurani kita, intuisi kita. Jadi dibalik kita menggunakan akal, ayo kita gunakan intuisi untuk apa? Untuk mengekang jiwa kita. Biar kita menemukan nilai absolut kita sebagai manusia. Yang kita kejar itu tidak hanya kesenangan sementara. Yang kita kejar itu bukan hanya sebatas nilai, tidak hanya sebatas ijazah, melainkan ada suatu nilai yang lebih absolut, yang itu tidak hanya kertas ijazah. Itu kita bisa temukan kalau kita akalnya kritis, kalau nurani kita gunakan. Kalau tiap hari kita menggunakan akal dan intuisi kita, secara tidak langsung nafsu itu tidak bisa mengontrol diri kita. Nafsu tidak bisa menguasai diri kita. Kalau nafsu itu tidak bisa menguasai diri kita, disitulah Allah akan menjaga kita. Allah akan menganugerahkan kebaikan
kebaikan yang itu diberikan kepada manusia. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan akal sekaligus intuisi kita, diri kita siap menerima kebaikan-kebaikan yang itu diberikan Allah kepada manusia. Tapi kok orientasi kita hidup kok hanya nafsu, ya, yo sampai kapanpun kebaikan Tuhan tidak bisa kita terima. Karena apa? Karena nafsu ini tidak kompatibel dengan kebaikan yang absolut yang dimiliki oleh Tuhan. Makanya apa? Jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu, tapi ayo kita gunakan akal, kita gunakan intuisi, ya. Kalau kita sudah menggunakan dua alat itu, itulah yang disebut manusia yang punya absolut yang tinggi, yang punya nilai kemanusiaan, yang punya derajat tinggi di sisi Tuhan. Makanya apa? Kalau kita sudah meninggalkan akal, posisi kita yang manusia itu sudah tidak menjadi manusia, melainkan menjadi binatang. Kenapa demikian? Ya karena kita tidak menggunakan akal. Manusia bisa dikatakan manusia kalau dia itu menggunakan akalnya. Kalau perspektifnya Ibnu Hazm sekaligus menggunakan intuisinya. Oke, itu ya. Itu antara akal, hati, nurani, dan nafsu. Oke, baru kita masuk. Ada syair yang itu sangat saya sukai. Teman-teman bisa mengeceknya di buku yang itu sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia oleh Kang Abi. Kang Abi yang itu pernah nulis novel ayat-ayat cinta. Beliau pun juga menulis buku Di Bawah Naungan Cinta yang itu ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dari karyanya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Jadi syairnya itu apa sih? Katanya Ibnu Hazm apa? Coba teman-teman dicek ya. Beliau ini mengatakan, cinta, sungguh ia lahir bukan karena paksaan. Sungguh cinta sejati berjalan lambat dan pelan. Ia berjalan dalam paduan panjang dan pancangan tiang. Lihatlah, bagaimana yang tumbuh cepat, ia segera tumbang dan sekarat. Lihatlah, aku ini tanah gersang, tak gampang bagi tanaman tumbuh berkembang. Tapi sekali tanaman bertahan, ia tak gampang tumbang ataupun dirobohkan, karena akarnya kuat dan mencengkram. Jadi katanya beliau apa? Cinta itu tanpa paksaan. Cinta itu lahir apa adanya. Dia punya kebebasan. Dia tidak mengobjekkan. Dia tidak mengekang. Jadi teman-teman hari ini mencintai, ya, sama ceweknya misalkan, kok ada tuntutan-tuntutan, ada paksaan-paksaan, itu artinya bukan cinta. Itulah tadi yang disebut nafsu. Kamu harus begini toh, kamu harus begini toh. Jadi hanya menginginkan kemauan apa yang dia cintai. Jadi teman-teman pengennya harus demikian. Dan ceweknya pun juga harus melakukannya. Katanya Ibnu Hazm itu enggak cinta. Cinta itu memberikan kebebasan. Dan Ibnu Hazm ini menegaskan cinta sejati itu lahir yang itu sangat lama sekali, sebagaimana yang itu pohon yang itu bertumbuh dan berkembang itu harus melalui proses yang panjang, harus menerima badai dulu, harus menerima pertumbuhan dulu, baru pohon itu akan kuat, baru pohon itu akan bertumbuh yang itu tumbuh subur. Ya, cinta pun sama. Cinta itu dikatakan kuat, itu harus melalui proses yang panjang, melalui proses yang itu harus menemui rintangan-rintangan dulu. Makanya tadi Ibnu Hazm menegaskan nggak ada yang namanya pandangan pertama, itu nggak ada. Itu bukan cinta, itu adalah syahwat. Dan cinta itu berjalan lambat dan pelan. Ya, sebagaimana tadi beliau ini mengatakan, lihatlah bagaimana yang tumbuh cepat. Ia pun juga akan
cepat tumbang dan sekarat. Sebagaimana cinta, cinta kok cepet banget, itu pun juga akan cepet selesainya. Tapi kok cinta itu kok rasanya tumbuhnya lama. Ya, ingin bersama dia kok harus mengejar dulu, harus berproses dulu, harus berjuang dulu, ya. Itulah tanda cinta teman-teman itu nanti akan bertumbuh dan berkembang sebagai tanaman yang itu sudah punya akar yang kuat. Kalau tanaman itu atau cintanya itu sudah punya akar yang kuat, batangnya itu kokoh, walaupun ada hujan, ada badai, ada apalagi dan semacamnya, cintanya itu tak tergoyahkan. Cintanya tidak mudah untuk diruntuhkan, berbeda dengan cinta yang itu pandangan pertama. Itu misalkan ada ancaman, ada badai, ya cintanya akan segera tumbang dan sekarat. Itulah perspektifnya Ibnu Hazm Al-Andalusi, gitu ya. Karena ini bulan Februari, katanya adalah bulan cinta, makanya kita mengangkat perspektif cinta dari beliau Ibnu Hazm Al-Andalusi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.